warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinsi Elena Putri. Saya dari kelas 76 ingin membawakan cerita rakyat, yaitu bawang putih, bawang merah. Bawang putih adalah gadis yang tidak mempunyai ibu dan ayah. Ia hidup bersama ibu tirinya yang mempunyai anak seusianya yang bernama bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya, mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Tidak mengapa, gumam bawang putih sambil bekerja. Mengambil air dari beli atau sumber jaraknya dari rumah cukup jauh. Tapi ini seperti olahraga, menyehatkan tubuhku. Sementara saudaranya, yaitu bawang merah, tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malas. Ngapain bekerja keras? Biar si bawang putih aja yang melakukannya, kata bawang merah. Dulu aku sering melakukannya, sekarang gantian dong. Bawang putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu pohon untuk menanak dan memasak nasi. Namun gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah, walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam harus dia yang melakukannya, padahal itu pekerjaan mudah. Bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumahnya. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin cinta, padat, dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarah-marahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan ulangi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh. Jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya. Kesalahan saya, maafkan saya Bu, kata bawang putih dengan sopan. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia tetap lebih cantik dariku? Tanya bawang merah dalam hati. Ya, bawang merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tak kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintahkan mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak.
Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu ketika, ia mendapati seekor ikan mengumpal-gempar di atas tanah dekat tepi sungai. Rupanya, ikan ini jatuh dari jala mencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkan ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih. Kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih bawang putih karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Hai, kau bisa berbicara ikan? Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa, sekarang masukkanlah cucianmu ke dalam air. Pinta ikan aneh itu, bawang putih memasukkan pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaian, seketika pakaian itu sudah bersih. Terima kasih pukulun, terima kasih, kata bawang putih berkali-kali. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul permukaan. Dan anehnya, bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang cukup singkat. Merasa lelah, kiranya sang ikan jelmaan dewa itu membantunya secara gaib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri jadi curiga. Suatu ketika, bawang merah suruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian mencelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Gumam bawang merah, aku ada akal. Tuk bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang ke rumah. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi, bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai sambil mencari cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, langsung menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, teriakan ikan itu dengan terengah-engah. Apa? Melepaskanmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih, sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih merasa berada. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi sungai. Pada saat itu,
Bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini, teriak bawang merah di depan pintu. Mana? Coba ibu lihat, sahut si ibu jahat ini sambil melengkapi luar rumah. Bawang merah mengancung-ancungkan ikan emas itu dekat ibunya. Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika kita panggang. Ah, jangan dipanggang, Bu. Lalu mau kau apakan? Kita goreng saja, pasti lebih lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih? Tanya ibunya. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Bagian durinya saja. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedihnya dan kecewa bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur. Disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anak yang dengki itu. Hati-hati, sebaiknya kau rebus ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikan itu telah digoreng, pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang, sehabis mencari kayu bakar, mereka berpura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilahkan makan. Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat dan ini bungkusan berisi lap yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan lalu makan, kata bawang merah. Terima kasih, apakah kalian sudah makan? Tanya bawang putih. Sudah, cepat kau buka bungkusan itu. Bawang putih membuka bungkusan itu. Ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat pasi wajah bawang putih. Kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburkannya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikuburkan telah tumbuh tanaman bunga yang indah sekali. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintasi tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, siapakah yang menanam bunga itu? Begitu melihat ada seseorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan terpogoh-pogoh. Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini? Tanya pangeran. Hamba pangeran, hamba, sahut bawang merah. Benarkah kau yang menanamnya? Tanya pangeran. Benar pangeran. Tapi pangeran itu malah menggeleng-geleng kepalanya melihat ada tamu penting. Bawang putih ikut keluar rumah.
Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dalam samadhiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Iya, Bawang Merah protes namun tidak meneruskan ucapan karena pangeran memandangnya dengan penuh marah. "Kau pastilah Bawang Merah," bentak pangeran. Benar pangeran," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa itu. Tubuh kalian akan mengeluarkan seperti sisik ikan." Baru saja pangeran berkata, demikian ibu dan anak jahat itu menjerit karena tubuhnya bersisik. Seluruh kulit di tubuhnya mereka terasa gatal, menyengat, mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah makin menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari dan tak tahu imbanya karena malu. Ampunkan kami wahai para dewa," jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan Bawang Merah. Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolong anakmu." "Ibu, di manakah kau?" jerit Bawang Merah karena ia tak tahu kemana arah ibunya lari. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil berkata, Dia diajang Bawang Putih, "Bersediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan, wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih dan yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Sekian dongeng yang saya ceritakan hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.